tujuan yang kedua, tugas yang kedua adalah menentukan sensitif resisten. Ya, resisten sensitif ya terhadap antibiotik. Jadi misal nanti bakteri yang ISK adalah E. coli misalnya. E. coli. Kemudian E. coli itu sensitif resisten antibiotik apa? Oh, sensitif resisten antibiotik karbapenem. Jadi nanti dokternya bisa ngasih rekomendasi antibiotik yang sesuai. Itu ya, sampai sini paham? Paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Paham ya? Jadi tugasnya analis di lab mikro ada dua. Satu, mengetahui nama bakteri yang menyebabkan infeksi. Yang kedua adalah mengetahui profil antibiotiknya sehingga nanti si dokter bisa ngasih rekomendasi antibiotik yang sesuai. Tapi untuk mengidentifikasi ini bakteri dua kan ya, bakteri dua. Tapi untuk mengidentifikasi bakteri itu langkahnya tidak kayak Anda ke kebun binatang. Kalau Anda ke kebun binatang lihat gajah tahu kalau itu gajah. Kalau bakteri enggak, bakteri itu Anda harus kumpulkan dulu informasi. Jadi seperti Anda kalau mengidentifikasi hewan tapi mata Anda ditutup. Kan Anda raba tuh kakinya 4, ada ekor, ada satu-satu baru nanti tahu kalau itu gajah. Misal oh kakinya 4. Oh belalai, punya belalai. Oh punya gading, punya telinganya lebar dan lain seperti itu ya. Sama dengan bakteri. Bakteri juga itu. Yang pertama diident dulu, oh dia gram positif, oh dia ini, dia itu, dia ini, dia itu, sehingga Anda tahu nama bakterinya siapa. Ini nggak usah pengecatan gram standar. Nah ini, dari bakteri di dunia ini itu ada bakteri kokus sama batang. Ada bakteri gram positif sama gram negatif. Sehingga bakteri kokus sama batang ini ada bakteri kokus gram positif, kokus gram negatif. Ada bakteri batang gram positif sama gram negatif. Ingat ya, jadi dua-duanya ada. Kokus positif negatif, batang positif negatif. Oke. Kokus positif negatif. Kokus positif negatif, batang positif negatif. Tetapi saya ingatkan dari 4 bakteri ini, bakteri yang umum menginfeksi itu yang sering menginfeksi itu adalah kokus gram positif dan batang gram negatif ya. Untuk kokus gram negatifnya kasusnya jarang seperti Neisseria. Untuk batang gram negatif, gram positif itu juga jarang. Misalkan Clostridium tetani, Corynebacterium diphtheria, ya itu kasusnya. Tapi kasus untuk sehari-hari yang paling sering adalah kokus gram positif sama batang gram negatif. Nah ini kokus gram positif gram negatif. Neisseria GO, Neisseria meningitidis, itu kan jarang. Staphylococcus aureus, viridan, Enterococcus itu kokus-kokus gram positif yang sering menginfeksi. Kalau gram positif yang jarang itu basis Clostridium, Listeria, Corynebacterium. Kalau yang anaerob ya, Corynebacterium diphtheria, Clostridium tetani. Kemudian ini gram negatif bakteria yang sering Enterobacteriaceae itu paling banyak ya dari ISK, luka, ya sputum itu banyak. Nah, gini, ini agak masuk ke sampel ya sekarang. Jadi yang perlu dipahami adalah sampel dari cairan tubuh
itu artinya bakterinya klinis itu jumlahnya 1, kalau nggak 1, 2. Itu ada di sampel-sampel yang aslinya steril. Misalkan kayak darah, LCS, urin itu aslinya steril. Cairan otak kayak gitu itu aslinya steril. Jadi kalau itu terinfeksi, jumlah bakterinya cuma 1 apa 2. Jika banyak berarti kontaminasi. Oke ya. Kemudian ada sampel yang disebut multimikrobial. Artinya sampel-sampel itu adalah sudah aslinya ada bakterinya, flora normalnya. Misalkan kayak luka. Kemudian karena kan dia ada kulit ya, jadi flora normal kulit. Nah, misalkan kayak feses, sputum. Nah, itu multimikrobial. Artinya di daerah itu sudah ada bakterinya. Kemudian lanjut ya. Kemudian ditransport, dicek dulu. Jadi awalnya kalau menerima sampel itu dicek dulu dia multimikrobial atau monomikrobial, kemudian butuh media transport apa enggak, kemudian dicek makroskopisnya, keruh, terus berdarah apa enggak, dan lain itu dicari dulu. Kemudian di pengecatan gram itu ada gram positif sama gram negatif, ada kokus sama bata. Ya, jadi diperhatikan. Kemudian di kultur pada pakai media BAP atau MC. Ya. Kemudian media yang paling sering dipakai di rumah sakit adalah ada 2. Yang pertama media BAP dan media MC. Ya, media yang paling sering dipakai di rumah sakit adalah media BAP atau MC. Ini adalah media BAP, blood agar plate. Blood agar plate. Ini adalah blood agar plate. Mengandung 5% darah. Jadi kalau membuat 100 itu 5%-nya, 5 milinya adalah darah. Kemudian merupakan media diferensial, yaitu bisa membedakan bakteri berdasarkan kemampuan menghemolisa darah. Kemudian hemolisanya itu ada alfa, beta, sama gamma, kan seperti ini ya. Nah, ini contohnya adalah beta hemolisa. Kayak gini, ada zona di sekitar koloni. Kemudian yang hijau gini adalah alfa hemolisa, yang bawah adalah gamma hemolisa. Yang ini anhemolisa, tidak menghemolisa, yang ini hijau. Hijaunya berbenar. Kemudian identifikasi morfologi koloni pada media Meconiaceae. Ini yang Meconiaceae, yang MC ya. MC adalah Meconiaceae agar, yang merupakan media selektif yang tumbuh hanya bakteri gram negatif, kemudian bisa membedakan bakteri berdasarkan kemampuan memfermentasi laktosa. Ada bakteri yang disebut laktosa fermenter, ada bakteri yang disebut dengan non laktosa fermenter. Nah, kayak gini ya. Ini nggak perlu. Sebentar, kita kesini dulu langsung. Sebentar, ini saya ganti slide dulu ya. Nah, karena ada yang perlu saya sampaikan. Oke, saya share untuk materi selanjutnya sebentar. Nah, ini. Oke ya. Jadi, kalau dari sampel pasien itu nanti ketika sudah dikultur pada media BAP atau MC, kalau pada media BAP berarti yang dicek adalah fokus gram positifnya. Kalau pada media MC yang dicek adalah batang gram negatifnya. Kalau kokus gram positif, uji lanjutannya adalah katalase, dia untuk membedakan stafilo dan strepto. Oke ya. Kemudian untuk yang gram negatif, ujinya adalah oksidase untuk membedakan antara enterobakteriase dan non-enterobakteriase. Nah, seperti ini. Bentar. Nah, ini. Nah,
Jadi kalau ketemu bakteri itu Coccus gram positif, ujinya adalah katalase. Nanti kalau dia bergelembung-gelembung, dia katalase positif, Staphylo. Kalau dia katalase negatif, dia Streptococcus. Oke ya. Kemudian kalau untuk batang gram negatif, bedanya apa? Bedanya adalah diuji oksidase. Kalau oksidasenya positif, dia non-enterobakteriase. Oksidase negatif, dia non-enterobakteriase. Oke, sampai sini ada yang pertanyaan? Jadi kalau dari sampel pasien, itu kemungkinan ada bakterinya, maka hal yang pertama kali dilakukan adalah Anda harus tahu sampel itu monomikrobial atau multimikrobial. Jadi nanti dari sana tahu dulu. Kemudian ditanam pada media BAP, MC, dicat. Kemudian kalau sudah tumbuh, bakteri batang gram negatif, ujinya adalah oksidase untuk membedakan dia famili apa. Kemudian kalau Coccus gram positif, ujinya adalah katalase untuk membedakan Staphylo atau Strepto. Lengkapnya seperti ini. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ya ada, kalau nggak ada, lengkapnya lagi seperti ini. Nah, ini dipahami dulu, saya jelaskan dulu ya. Nanti saya kasih waktu pernah. Ini bakteri yang nggak tahu. Ini jangan dilihat bentuknya. Bentuknya batang, ini kok batang, Pak? Nggak. Sampai sini jangan dilihat dulu bakterinya ya. Jadi ini bakteri yang tidak tahu. Kemudian dicat ternyata gram positif, yang dicat ternyata gram negatif. Oh ternyata bentuknya Coccus batang. Yang Coccus berderet bergerombol, uji katalasenya dicek negatif Strepto, katalase positif Staphylo. Untuk yang katalase positif itu ada Bacillus sama Corynebacter. Ini untuk yang aerob ya, yang anaerob Clostridium tetani itu anaerob. Kalau aerob Corynebacterium diphtheri biasanya. Tapi dicek dulu. Kemudian untuk yang batang, untuk yang gram negatif ada Coccus, ada batang. Ini yang kasusnya jarang yang di sini ya. Batang gram positif sama Coccus gram negatif. Ini jarang kasusnya. Yang sering ini dan ini. Basil gram negatif, ujinya adalah oksidase. Oksidase negatif, enterobakteriase. Oksidase positif, non-enterobakteriase. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, lanjut. Ini bukan materinya. Kita kembali ke sini. Nah, isolasi bakteri dari sampel urin. Ini saya jelaskan besok aja karena ini agak berat. Jadi nanti ada urin, ada feses, ada sputum, ada luka, ada TB juga. Saya jelaskan besok semuanya hari Sabtu. Atau saya jelaskan sekarang aja ya. Biar Sabtu tinggal TB. Mau yang mana? Halo? Lanjut aja, Pak. Lanjut aja ya. Oke, kita mau isolasi bakteri dari sampel urin. Urin, seputum, nanti contoh-contoh saja luka. Kemudian nanti ada feses dan lain-lain. Yang pertama urin. Urin itu aslinya steril. Aslinya steril karena dia kan lewatnya bukan saluran pencernaan, ginjal. Jadi aslinya dia steril. Mantap ya. Tetapi karena cara pengambilannya adalah urin pancar tengah yang tidak steril, sehingga dia menyebabkan urin itu seolah-olah bakterinya banyak. Tapi untuk menentukan infeksi, jadi gini, kalau bakteri itu ya, untuk menentukan infeksi itu adalah ada dan tidaknya bakteri. Misal Anda nanam bakteri dari sampel cairan otak di kultur, nanti kalau ada bakterinya sudah jelas itu infeksi. Karena aslinya dia steril. Tapi kalau untuk sampel feses ya dicari nanti yang resisten, yang patogen yang mana. Kalau urin enggak, urin itu steril tapi semi tidak steril karena apa? Karena cara pengambilannya yang tidak steril. Tidak ditusuk langsung dari perut kan, tidak sama kayak ngambil darah atau ngambil ACS. Nah, karena urin itu cara pengambilannya adalah pancar tengah, sehingga cara menentukannya nanti adalah menghitung jumlah urin, bakteri yang ada di urin. Tapi sebelum ke sana,
Sebentar, salah penyet. Sebelum ke sana, harus tahu dulu bakteri-bakteri yang umum menyebabkan infeksi di urin. Ya, kalau pada perempuan seperti ini, ya ini perempuan, yang paling banyak menginfeksi adalah E. coli, 77%. Yang lain ada Enterobacteriaceae, ada Klebsiella, Proteus mirabilis, kayak gitu ya. Proteus mirabilis itu 7%, dia kedua di perempuan. Kemudian patogen yang lain, ya itu yang umum. Tapi yang paling sering adalah E. coli. Kalau pada laki-laki, E. coli juga paling banyak, tetapi jumlahnya lebih banyak yang perempuan. Kalau E. coli perempuan itu 77, E. coli laki-laki 46. Oke ya. Artinya apa? Artinya adalah E. coli itu kan flora pencernaan makanan. Jadi jarak antara lubang urin sama pencernaan itu dekat. Jadi dia kemungkinan bisa kok menjadikan patogen di situ. Ya. Urin yang dipakai adalah urin pancar tengah waktu pagi. Jadi dijelasin ke pasiennya, cara ambilnya dibersihkan, ditampung, dan lain-lain itu dijelaskan. Kemudian untuk menentukan infeksinya, urin itu menghitung jumlah. Jadi pakai ose disposable, ditanam penuh di media PAP, terus nanti dicek jumlahnya. Jika jumlahnya kali 10⁵, jadi nanti kemungkinan infeksi. Tapi kalau di bawah 10⁵ itu kontaminasi, jadi harus diulang. Kalau 10⁴ harus diulang. Ya karena kontaminasi. Kalau urin. Nah, bakterinya tadi kan sudah tahu. Kira-kira apa? Ada gram positif, ada gram negatif. Sehingga nanamnya di dua media. Media yang dipakai adalah media PAP dan media MC. Media PAP ini bisa menumbuhkan Staphylococcus dan Streptococcus grup B biasanya. Yang ini ya. Sampai ke sana. Yang ini E. coli, Proteobacter, Enterobacter, kemudian non-fermented, gram negatif, yang media MC bisa. Media MC bisa mengidentifikasi karena dia untuk gram negatif. Oke ya, sampai ini paham ya. Jadi menggunakan dua media. Tapi di BAP itu harusnya di kulturnya tidak seperti ini, tetapi di kultur penuh. Seperti ini ya. Kemudian ini untuk feses. Feses itu polimikrobial, bakterinya banyak sekali, dan sudah pasti gram negatif, sehingga nanti tidak perlu dicat. Anda tidak perlu ngecat bakteri yang ada di feses, karena kotorannya pasti banyak sekali. Oke, nggak perlu dicat. Langsung ditanam di media MC, atau SSA, atau apalah, gram negatif. Tidak boleh pakai BAP, karena kalau BAP udah pasti bakterinya banyak sekali. Karena sampelnya adalah sampel feses. Ya, oke ya. Ini bakterinya, ada Campylobacter, Shigella, Salmonella, maka ini bisa dipakai media selain MC juga bisa pakai SSA, Salmonella, Shigella agar. Ya. Kemudian ini 24 jam ya nyimpennya. Maksimal, kulkas, nah ini. Ini nggak ada media BAP, medianya bisa pakai MC. Nah, tapi lebih bagus pakai SSA sebenarnya, karena bisa ngecek bakteri Salmonella dengan lebih spesifik. Kenapa? Karena ketika bakteri Salmonella tumbuh pada media SSA, kan nanti dia akan membentuk blood center, karena dia bisa mereduksi H2S. Nah, tadi urin sama feses? Bapak mau bertanya, itu berarti penanamannya di media langsung ke sampelnya gitu Pak? Berarti apa tusuknya itu dimasukkan ke sampel langsung digoreskan Pak?
Itu media apa? Media apa? Sampel apa tadi yang ditanyakan? Feses sama urin. Kalau Oh, yang sama. mau penanamannya itu loh, pakainya osenya langsung dicelupin ke sampel, langsung digores atau ada prosesnya dulu sebelum ditanam? Kalau dari urin sama feses itu langsung. Tapi kalau urin itu harus pakai ose disposable, ose yang ada ukurannya, ose yang warnanya hijau sama biru itu loh Mbak, ose disposable yang ada volumenya satu loopnya, biasanya 10 mikrolit atau 20 mikrolit. Jadi nanti dikultur langsung. Tapi kalau darah itu nanti pakai baktek. Jadi perlu di, dibanyakkan dulu karena ketika ada bakteri masuk ke darah itu sistem imun tubuhnya akan langsung merespon. Jadi biasanya agak susah ngambil bakteri yang ada di darah. Ya, maka perlu dilakukan pakai alat sebelum dikultur itu pakai baktek. Tapi kalau untuk sampel yang lain langsung aja, langsung dikultur pakai biasa. Swab luka pakai kapas itu langsung digores. Ya, nanti kalau belum terpisah bisa disubkultur. Biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk analis yang jam terbangnya tinggi biasanya langsung bisa terpisah gitu. Itu ya Mbak Elma. Nggih, Pak. Matur suwun. Nanti ada sampel-sampel yang perlakuannya beda juga kayak luka. Nah, luka ini kan pes atau luka atau garah lah. Jadi dia kan posisi bakterinya ada di dasar luka. Kalau pes harus ditusuk dulu, berarti ada bakteri-bakteri yang anaerob. Jadi nanti ada 3 media, satu medianya universal yang dimasukkan ke anaerob. Itu paham ya? Bisa nyantol ya. Jadi beda-beda. Nah, kalau luka, bakterinya lebih banyak sekali. Ya, ada kokus gram positif, ada batang gram negatif, dan ada anaerob bakteria. Sehingga nanti medianya seperti ini. Bisa pakai PAP semua boleh, cuman agak susah nanti untuk gram negatif. Jadi pakai PAP, pakai MC, pakai PAP lagi. PAP-nya taruh di anaerobic jet. Lebih detailnya sebenarnya pakai ini, scader agar. Cuman kalau rumah sakit harus mengadakan banyak media nanti susah dia. Jadi untuk lebih menyimpelkan biasanya mereka memakai MC dan PAP aja. Sudah cukup untuk semuanya. Untuk gram negatif ada, untuk gram positif ada. Jadi nanti tinggal ditanam. Kalau untuk spesifik ya misal kayak SSA itu spesifik Salmonella Shigella kayak gitu ya. Jadi nanti susah dia ini. Oke, kita ke sputum. Sputum ini nanti saya lanjutkan untuk yang saya jelaskan singkat yang non TB ya. TB-nya besok aja. TB sama sensitivitas bakteri terhadap antibiotik. Oke. Ini sputum juga polimikrobial, bakterinya banyak sekali ya. Ada Pseudomonas, ada Neisseria, ada Staphylococcus, Streptococcus, Haemophilus influenza. Haemophilus influenza itu cukup banyak kasusnya. Ya. Jadi 2 jam ya. Kemudian dicek dulu ada darahnya apa enggak sputumnya. Nanti kalau untuk pengecatan TB ya pakai ZN, kalau langsung dicat gram staining ya langsung dicat ya dimsa gel nation untuk yang TB. Jadi ngecatnya lebih banyak kalau sputum. Kemudian sama dia ditanam seperti ini. Ya ini medianya banyak banget ya. Ya, untuk yang Streptococcus pneumoniae bisa pakai PAP, Haemophilus influenza. PAP tumbuh nggak tumbuh, tapi lebih baik pakai sebenarnya agar coklat agar coklat itu. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti yang TB sama uji sensitivitas nanti saya jelaskan besok sama TB-nya karena TB nanti ada ZN sama hitung ini sama media. Nanamnya pakai media apa, cara buatnya. Itu ada pertanyaan?
Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan besok aja, hari Sabtu, teorinya. Semoga bermanfaat. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Wabarakatuh.